Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Salam sejahtera untuk teman-teman. Sehat selalu bersama keluarga. Dengan saya, Bung Ropan. Dan kali ini, dalam konten saya akan berbicara tentang nasib dari para pemain Indonesia, terutama pemain abroad yang berada di luar ya. Maka bermain yang belum mendapat klub yang permanen buat mereka, padahal mereka ini menjadi pemain-pemain inti, pemain-pemain andalan tim nasional kita yang dipersiapkan ke putaran ketiga babak pra-Piala Dunia ini, pra-Piala Dunia zona Asia yang segera berlangsung pada bulan September yang akan datang. Kita akan menghadapi Arab dan menghadapi Australia di pertandingan pertama sebelum kita menghadapi Bahrain, Cina tandang, dan menghadapi Jepang serta Arab Saudi datang lagi ke Jakarta untuk bulan November. Nah, mereka ini masih sedang mencari klub ya. Justin Hubner terakhir kemarin itu sudah berada di Swedia. Dia dikabarkan akan dipinjamkan dari Wolf U21 ke salah satu klub di Swedia, IFK Norrköping, dan sudah trial di sana, sudah latihan bersama salah satu pemain Wolf U21 juga, Tyler Roberts yang ada di sana. Jadi ini ada kolaborasi kerjasama di antara Wolverhampton Wanderers U21 dan juga dengan IFK Norrköping. IFK Norrköping kita tahu bersama klub yang ada sekarang masih di peringkat ke-12 dari 16 tim yang ada di Liga Utama Swedia. Semoga dia bisa mendapatkan jam bermain yang lebih banyak lagi. Ya, Justin Hubner yang saya bilang tidak seperti di Cerezo Osaka ya, di Liga Jepang, di mana dia mendapat menit bermainnya sangat-sangat minim yang dia inginkan untuk tampil di sana setelah dipinjamkan. Sehingga ketika tidak maksimal dia bermain, pihak manajemen Wolf U21 ini menarik kembali Justin Hubner kembali, dan ada harapan dia akan dipakai, namanya akan masuk untuk bermain di Liga Premier Inggris. Tapi akhirnya kembali dia harus dipinjamkan. Jadi menanamkan ambisi dulu ya dia untuk bisa berada, karena kita tahu bersama dia pernah masuk di daftar lain ketika melawan Arsenal ya pada musim yang lalu. Dia pernah duduk di bangku cadangan untuk masuk bersama dengan tim Wolverhampton. Tapi sekarang dia harus fokus ke Norrköping. Oke lah, saya pikir daripada dia tidak banyak bermain di Cerezo jadi Osaka sana, lebih baik di Norrköping, dan sudah dijamin dia akan mendapat tempat yang bagus ya di sana oleh pelatih Norrköping dan bersama dengan rekan dia Tyler Roberts. Semoga juga kalau Norrköping berminat bisa mempermanenkan, akan pada musim berikut akan mengontrak dia. Itu kan menjadi harapan bagi Justin Hubner untuk bermain di Eropa. Oke, sekarang ada di Swedia. Nah, dengan adanya dia bermain kan bisa dipantau di sini, dan STY tentunya akan mendapatkan kabar gembira ketika pemain-pemain dia yang diharapkan itu bisa mendapat klub-klub, karena ada banyak. Tom Haye juga masih ragu kemana dia akan berlabuh setelah dia meninggalkan FC Heerenveen di Eredivisie. Nah, kita banyak rumor yang beredar ya, di awal-awal akan ke Como tapi gagal, dan di Lens di Liga Prancis, tapi kita belum tahu kemana gelandang terbaik kita. Ini yang mencetak gol pembuka melawan Filipina di Gelora Bung Karno. Kita masih ingat teman-teman di pertandingan terakhir. Ya, kita bisa mengalahkan Filipina dengan 2-0. Dan Tom Haye berperan besar sebagai gelandang yang mendistribusi bola ke lini depan, ya, pengatur ritme permainan di tim nasional Indonesia. Dan juga doa dari kita semua, ya, netizen, para penggemar sepak bola, agar Tom Haye ini bisa mendapatkan klub permanen yang bisa dia bermain ya di klub tersebut. Dan sambil menunggu kemana Tom Haye akan berlabuh, kita juga akan melihat soal Ragnar Oratmangun lagi. Memang masih ada di FC Groningen, tapi masih ada 1 musim sampai 2025. Tapi sebenarnya dia sudah free agent, masih bisa untuk pindah. Kita belum tahu juga dia akan berlabuh. Konon kabarnya terakhir dia klub Spanyol salah satu akan berminat untuk mengambil Ragnar Oratmangun. Jadi kita juga masih akan melihat ya kemana pemain tersebut akan berlabuh. Tapi Ragnar sekarang bersama dengan Tom fokus konsentrasi penuh untuk bermain bersama tim nasional kita. Ya, ketika mereka belum begitu nyaman dengan klub mana yang mereka akan pasti dapat, ya sekarang mereka konsentrasi penuh memperkuat tim Garuda untuk menghadapi pertandingan pertama melawan Arab dan menghadapi pertandingan kedua melawan Australia. Itu yang paling penting bagi kedua pemain tersebut. Pemain muda kita Marcelino Ferdinand ya juga sudah dilepas oleh KMSK Dense karena mendapat jam bermain juga yang sangat-sangat minim.
ya tidak seperti yang diinginkan. Selain dia pernah mengalami cedera di sana, dan konon kabarnya terakhir ada klub di Liga Australia akan mengambil. Tapi akhirnya sekarang tidak ada, meredup. Ya. Kemudian muncul lagi rumor terbaru bahwa dia akan ambil Muangthong United di Thailand. Ya. Dan kita belum tahu juga apakah ini benar ya dia akan diambil untuk dipermanenkan. Tapi mereka harus bisa menebus dia ke DNC itu agak lumayan lah. Ya, 14.000 US dollar. Mereka harus di atas 200 juta sekian ya. 220 juta sekian. Kalau itu bisa mengambil Marcelino karena di bawah 23 tahun ya usianya. Tapi bagi Marcelino memang dia harus bisa mendapatkan klub yang permanen. Dia harus bermain. Ya, ini penting bagi Marcelino. Kalau tidak bermain ya, memang di tim nasional dia tidak tergantikan, selalu bermain di Piala Asia, Piala Asia Senior ya di Qatar, juga di U23 di Qatar, selalu bisa bermain sampai ke playoff. Kemudian dia bermain ya, ke melawan Gini, terakhir juga bagaimana dia SD mempercayakan dia bermain di kualifikasi pra Piala Dunia, sehingga memang dia butuh klub untuk bisa dia tampil. Nah, kabar terakhir juga yang bisa kita dapatkan bahwa Ronaldo Kuati, pemain muda juga yang ada di Bursaspor di Turki, itu sedang OTW, katanya menuju ke Muangthong United juga. Dia akan mengontrak pemain tersebut. Ya, sudah lama kita nggak dengar tentang Ronaldo Kuati ini karena dia sudah lama ya mengalami cedera, kemudian dia kembali ke Bursaspor di Turki. Setelah itu pemain kesayangan sebenarnya. Dia satu paket dengan Marcelino Ferdinand. Kalau kita bisa melihat bagaimana pemain ini sangat baik. Tapi ketika dia meredup, Marcelino tetap stabil, konsisten, bermain tim nasional. Dan sekarang kita akan menunggu apakah SC akan kembali memanggil dia. Paling tidak di U23 juga, dia masih punya harapan besar. Dan dia katanya akan berlabuh ke Liga Thailand. Ya, kita akan tunggu karena kita punya kapten ke-11 juga, Asnawi Mangkualam, bermain di Thailand. Ya, di liga sana. Semoga mereka bisa bertemu di sana. Dan pemain-pemain lain, Nathan Chow ya, dia masih ada ya, di Swansea ya, sedang berjuang untuk masuk ke tim utama. Ivar Jenner juga di Utrecht sedang berjuang walaupun mungkin dia tidak ada namanya di list ya karena dia bermain di U21-nya Utrecht. Kalah bersaing mungkin dengan salah satu pemain yang kita incar oleh Romani yang ada di lini depan di Utrecht. Dan kita akan tunggu ya perkembangan terakhir, termasuk dengan Calvin Verdong sendiri ya, karena ini back kiri kita yang sangat bagus, sangat oke ketika melawan Filipina. Dan Jai Ises kalau bisa bicara sudah mendapat tempat yang bersama dengan Venezia, walaupun ada rumor terakhir bahwa Jai akan diincar oleh Torino untuk bisa mengambil, tapi sampai saat ini dia masih dengan Venezia ya. Kemarin dia masih bisa bermain, bertarung dengan Ivar Jenner, dengan oleh Romani ya ketika melawan Utrecht dan menang Venezia 2-1. Jai bermain full. Ini pemain yang tidak tergantikan sebenarnya. Makanya banyak klub-klub saya pikir ini satu hal yang pantas dan wajar kalau Jai diincar oleh klub-klub banyak. Fiorentina juga konon akan mengincar ya selain Torino soal Jai Ises ini, tapi tetap saya pikir dia mungkin akan dipertahankan oleh, kecuali ada deal yang besar sehingga Jai Ises bisa pergi. Nah, suatu kebanggaan buat kita bahwa ada pemain Indonesia pertama dalam sejarah untuk bermain di Serie A. Ya, banyak yang mengatakan dulu katanya ada Kurniawan. Enggak, Kurniawan tidak pernah bermain Serie A. Ya, dia ketika di Tavaron, saya pernah melihat langsung ke Genoa, dia hanya dipinjamkan bermain untuk di Sampdoria, tapi itu dalam tur ke Asia. Tapi kalau di Serie A dia tidak ada. Nah, Jai yang bermain sekarang bersama dengan Venezia sebagai orang pertama Indonesia. Kita akan menantikan bagaimana penampilan dia sepanjang Serie A ya bersama dengan Venezia, dan mungkin saja masih punya peluang. Pemain Indonesia lainnya yang lahir ya keturunan Indonesia, Emil Audero kiper sudah ke Como, klub pemilik orang Indonesia juga yang ditangani sekarang oleh Cesc Fabregas. Dan banyak pemain-pemain keturunan juga, Tijani Reinders bermain untuk AC Milan ya, keturunan Indonesia, anak Maluku ini. Dan rame lah kalau mereka bertiga itu ketemu di Serie A ya. Tapi yang pasti hanya Jai Ises yang menjadi pemain nasional kita yang resmi setelah dia menyandang mendapatkan warga negara Indonesia. Oke, itulah kabar-kabar terakhir dari semua pemain-pemain kita, pemain abroad yang ada di sana, yang nantinya akan memperkuat tim nasional Indonesia di putaran ketiga pra Piala Dunia di grup C. Ya, dengan saya Bung Ropan. Ciao.